Jom senyum sikit, Senyum sikit, senyum sikit. jangan sedih lama-lama. Senyum sikit, senyum sikit. Hari esok masih ada. Senyum sikit, senyum sikit. Buang semua duka lara. Senyum sikit, senyum sikit. Kita happy sama-sama. Ya, bang. Tak kenal maka tak sayang, kalau kenal jatuh cinta. Hitam-hitam begini bukan hitam di hati, tapi hitam kulit rasa menggustang. Lia-lia begini tapi jangan tak uji, produk timur bikin di barat bimbang. MBG dalam bentuk makanan diganti dengan bantuan uang berupa yang namanya bantuan gizi untuk anak yang uangnya diserahkan ke orang tuanya. Bantuan gizi untuk anak dalam bentuk uang yang diserahkan ke orang tuanya. Jadi MBG makanan dirubah dengan uang cash dalam bentuk bantuan gizi untuk anak, uangnya dikasih ke orang tuanya. Mungkin itu lebih efektif dan orang tuanya akan bisa memanfaatkan uangnya sesuai dengan kepentingan gizi anaknya. Bapak Prabowo, Bapak kenal saya, Bapak benar-benar setia jadi klien saya 5 tahun. Pendapat saya tidak pernah Bapak tentang zaman dulu. Bapak Hasim Adik juga sangat percaya sama saya. Inilah salah satu solusi terbaik. Kalau sampai ada orang masih protes, di mana uang MBG itu dikasih dalam bentuk uang cash ke orang tuanya, maka orang itu perlu dipikirkan sudah tidak waras atau tidak. Oke, Bang Hotman. Izin ambil potongan videonya ya. Bolehlah Anda berkomentar tentang MBG ya, karena ada hubungan klien sama pengacara antara Bang Hotman dan Pak Prabowo selama 25 tahun, dan Pak Hasim dan Pak Prabowo pun percaya penuh terhadap Bang Hotman hampir 25 tahun karena dari segi hukum gitu. Tapi kayaknya sekarang sulit Bang, karena Pak Prabowo dan Pak Hasim sudah mendapatkan kesenangannya masing-masing. Jadi mungkin kuranglah mengabaikan apa yang sudah dikatakan sama Bang Hotman. Ini sih pengamatan saya Bang Hotman. Ya kemungkinan sih hati-hati juga untuk ekonomi Bang Hotman juga sih ya. Yang kata Bang Hotman tuh ya banyak gitu ya tetap banyak lah dibandingkan saya gitu, tetap banyakkan Bang Hotman gitu. Tapi inget Bang, ada salah satu artis era berapa itu ya, 80 atau 90 yang bilang seperti ini, dia itu pelit. Dia itu pelit selama nikah tidak dikasih apa-apa. Ingat itu Bang? Siapa dia Bang? 3 kali kok Bang, satu atap di medsos terlihat tajir melintir. Kenapa ada seorang artis yang pernah Anda nikahi, kata dia sih ya, kata si artis, dia itu shelit. Ingat gak Bang, kira-kira siapa dia Bang? Sik, tangan di atas deh, tangan di atas. Malu. Terus? Dengerin mama. Buah yang paling manis? Walil. Lagi sing gede-gede ndi kok ora ana. Awas Dek, jangan sampai keluar situ. Oke, Alsat Ahmad atau Arsa Ahmad ini masih ada kerabat dari Raffi Ahmad ya. Mungkin banyak yang bikin konten yang lagi viral sekarang itu kan asisten pribadinya Raffi Ahmad yang menjadi dirut utama Krakatau Steel gitu ya. Banyaklah keluarga dari kerabat dari Raffi Ahmad yang masuk ke zona pemerintahan ya. Iparnya, suaminya Sahnas itu kan, adik kandungnya Nesa gitu. Terus
pamannya atau omnya itu ya, itu juga masuk. Terus yang agak rame itu asisten pribadinya Raffi Ahmad yang menjadi dirut utama Krakatau Hotel Keren. Kalau bagi saya enggak, saya masih penasaran sama si Arsa Ahmad ini. Nah, ya kalau bisa lah ditelusuri jejak kekayaannya dari mana sampai anak sekecil itu udah main-mainnya sama harimau. Saya penasarannya di situ aja ya. Ya mudah-mudahan bisa tembus lah nanti apa maksudnya jejak hasil kekayaan si Arsa Ahmad ini ya. Udah kecil loh main-mainnya harimau loh. Itu apa ya, nggak mengeluarkan uang sedikit loh untuk memelihara binatang-binatang seperti itu loh, apalagi terlindungi ya. Mohon ditelusuri lah jejak kekayaan si Arsa Ahmad ini. Masih ada sepupu sama Raffi Ahmad. Sumpah aku ditangkap sama orang. Iya. Ada lu ngapa bang? Ngapa bang? Bang. Ya udah video call kok kabur. Kenapa? Ya buka kabur. Video call. Tadi itu bang, kenapa masalahnya? Kenapa? Hah? Namanya siapa namanya? Freddy Samuel. Seru Bang Jago, ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Oke, gue mau pelajari si Freddy ini gitu ya. Saya melihatnya ya, dia dari segi ekonomi ada lagi di taraf ekonomi yang lagi lumayan lah ya. Jadi dia bisa bertindak searogan itu alias kemaki gitu ya, semau udel dia gitu. Kedua ya, kemungkinan 80% dia pemakai ya. Nah, inilah kebanyakan orang-orang sekitar gitu, orang-orang zaman sekarang gitu ya, melakukan sesuatu tidak dipikir jangka panjangnya ya. Ketika seperti ini ya udah akhirnya cengar cengir. Nah itu pun kebanyakan anak-anak sekarang ya, dikasih paham di awal nggak mau dengar, nanti ketika sudah kejadian ya baru sikapnya seperti itu udah kebanyakan gitu ya. Pesan saya buat generasi Gen Z maupun orang-orang yang dengan temperamental tinggi ya, mungkin hidupnya lagi ada di fase dikasih ujian hidup dalam segi apa ya, ekonomi ya, minimal bisa mengontrol diri sendirilah kalau tidak mau kejadiannya seperti ini. Oke. Mulai tanggal 15 Juli ini nanti harga live bird ya, harga ayam pedaging di semua peternak gitu. Kemudian dengan size apapun itu kita akan putuskan di harga 19.500 per kilo minimal. 19.500 per satu kilo berat hidup live bird. Dan juga 24.000 rupiah per kilo untuk telur. Ini kita tentu saja menjadi bagian dari tugas pemerintah. Dalam hal ini termasuk AKPI juga kita bagian, karena di situ ada pemerintah juga ada pelaku usahanya, memastikan bahwa harga ini bisa dipatuhi. Baguslah kalau pemerintah bisa mengendalikan harga ayam potong hidup dari kandang 19.500. Keren ya. Karena ini saya pengalaman dulu ya, meski saya otak saya pernah kerestat, tiba-tiba ketika melihat video ini kok oh ya, satu pernah peternak ayam dulu ya. Cuman belum ada setahun itu, karena kerugiannya udah cukup lumayan gitu ya, karena permainan apa itu apa ya menyebutnya, bandar apa pengusaha gitu. Sistemnya tuh seperti ini, tahu sendirilah ya, saya kasih paham dulu. Peternak ayam
ayam potong itu nggak gampang, ibarat kata tuh kayak ayam apa ya, manja gitu ya, kepanasan, ada suara berisik dikit, ada petir besar, ya, kehausan telat kasih minum gitu, ya itulah contoh-contoh ayam potong gitu ya. Nggak gampang. Dulu saya tuh punya kandang itu apa itu, kipas angin 24 jam non-stop, terus suara radio pun 26 jam non-stop. Itu pengalaman saya ketika ternak ayam gitu ya. Yang ternak sih bapak saya, cuman saya tuh yang ngasih makan, ngasih minum, yang mana Vitacik lah, apa itulah vitamin untuk ayam itulah ya. Ya, itu aku buka sedikit pengalaman hidupku gitu. Tapi sistem permainan harganya tuh seperti ini. Ya, ini. Saya punya kandang gitu. 1 bulan ya. 1 bulan lagi kan panen. Nah, sebelum 1 bulan tuh harga tuh udah naik keluar-keluar itu dari yang punya makan ayamnya gitu kan. Nah, Mbak, kan biasanya kan sistem ngambil dulu gitu. Ngambil nanti hitung-hitungan di belakang gitu Kak. Ya itulah, dulu saya punya sistem seperti itu gitu. Ya intinya kayak membesarkan aja gitu, nanti bagi hasil gitu. Tanah juga milik saya gitu. Tapi ya permainannya seperti itu gitu ya. Saya ngambil tuh, Mbak, ini harga tinggi loh, sekian gitu, misalnya 20.000 gitu. Ya nanti mudah-mudahan kalau punya Mbak bulan depan panen harga masih tetap segitu ya. Ya ternyata bullshit ya. Nanti ketika ayam saya tiba giliran panen, ya pasti udah turun harga. Itu udah permainan gitu ya. Permainan, kupikir nggak cuma hanya di ternak ayam, mungkin telur juga gitu. Semua itu seperti itu. Jadi itu kayak ada permainan gitu. Ketika kita nggak bisa apa ya, mengikuti permainan para apa namanya ya, pengusaha itu, ya kita akan keok sendiri ya. Ya minimal ya kita bisa cari solusi lain, dijual gitu di saat ya, intinya kita kayak cari solusi lain supaya kita tuh bisa untung banyak. Kalau kita mengikuti permainan para agen lah istilahnya seperti itu, ya kita akan hancur gitu ya. Inilah sedikit pengalamanku tentang ternak ayam gitu ya, ketika melihat video seperti ini gitu ya.
谁说？逃不开也躲不过这无端的风波，也想忘记。 Keren ya, Cina. Untuk masalah akrobatiknya itu memang best itu Cina. Ya, sama sedikit ulas tentang Cina ya. Dari segi pendidikan oke. Ya, bukannya sama membandingkan negara kita sama Cina, itu emang fakta berbicara seperti itu sih. Cina aja dalam segi pendidikannya ketat ya. Oh, MBK-nya juga bagus ya, dimasak dari dapur sekolah, jadi itu langsung hangat gitu ya. Terus dari institusi penegak hukumnya pun orangnya ya, berat badannya bagus-bagus ya. Terus untuk perekonomian ya hampir menyamai Amerika ya. Sekarang pun ada persaingan berat antara Cina versus Amerika. Terus Cina dari segi pertaniannya pun keren ya. Sudah banyak menggunakan alat-alat modern, sudah juga menemukan bibit-bibit buah-buahan atau sayur-sayuran terbaru gitu ya. Terus ya mungkin cukup sekian dulu lah dari akrobatiknya, best ya. Kak barongsai itu juga dari Cina itu ya. Kecelakaan tunggal yang dialami oleh YouTuber Andra ST di Sukoharjo, Jawa Tengah. Oke. Bukannya gua tidak simpati sama kejadian ini, enggak ya. Ini pelajaran buat kalian, khususnya anak-anak muda. Gaya-gayaan kok di kota kecil. Ya mana main yang berakibat fatal, mengakibatkan kecelakaan pada diri sendiri. Ya kenapa saya bilang seperti itu, kota kecil. Lah Sukoharjo, Jawa Tengah itu. Ya kebetulan saya udah ya ibarat kata lebih dari 5 kali lah kalau mudik melintasi Sukoharjo. Itu kotanya seperti apa, kota kecil. Lah dikasih mobil kayak gini ya mana main, ya akan berakibat fatal pada dirinya sendiri. Ginilah ya, ketika lu mau mengendarai sesuatu itu lihat situasi dan medannya ya. Sukoharjo kota kecil, jalannya pun pasti nggak mulus-mulus banget ya. Lah pakai mobil kayak gini ya runyam ya. Ini sebagai contoh buat kalian generasi Gen Z ya. Ya. Bukannya kami sebagai yang muda yang tua itu iri dengan keberhasilan anak-anak muda sekarang, enggak. Ini anakmu masih muda itu, 2005 kelahiran ya. Berarti berapa itu? 16 atau karena ini kan game ya. YouTuber game online gitu ya. Harap ya. Mungkin ini ya, saya melihatnya ini teguran keras ya. Mulailah introspeksi pada dirimu sendiri. Ada apa dengan dirimu? Kenapa sampai terjadi kecelakaan yang begitu hebat ya? Ini warning, ini warning ya. Karena kamu masih diberi keselamatan ya. Hati-hati ya. Sebetulnya satu ada kejadian sama teman saya ya. Ya kecelakaan keras gitu. Ya akhirnya ujung-ujungnya ya beberapa tahun kemudian ya bisalah dijabarkan apa yang saya omongkan itu ya. Ingat ya, gaya-gayaan boleh tapi lihat situasi dan kondisi. Sekali lagi saya ulangi, untung ini masih beruntung loh, masih mungkin saya melihatnya masih warning itu bagi si pengendara gitu ya. Harap introspeksi diri ya, ini belum menelan korban ini loh. Ngeri loh sampai segitu. Itu harga 15 M loh, nggak main-main ya. Ya hati-hati. Pesan saya introspeksi diri bagi si Andra ini ya beserta timnya. Ada apa? Ini menurut saya warning, peringatan. Oke? Ya sinilah ya ciri-ciri anak zaman sekarang ya. Oke, baca aja komenannya gitu ya. Nyalain kota-kota kecil. Gini, kenapa saya bilang kota kecil? Saya bukannya merendahkan kota kecil. Gini loh, ini ya, kau baca otak kalian itu yang anak-anak generasi Gen Z ya. Ya. Dia kelahiran 2005. Kalau dia yang nyetir,
otomatis 2005 itu sekarang umur berapa? Anak saya 2008, 18, berarti 16, 17 tahun. Pertanyaan saya, apakah dia sudah punya KTP dan SIM? Itu satu. Ya. Kedua, ini otomatis ya, mengemudinya pun enggak dengan kecepatan apa ya, sedikit, pasti kecepatan tinggi. Anak-anak sekarang itu udah terbaca pola pikirnya macam mana. Enggak mungkin pakai mobil sport pelan-pelan, enggak mungkin, itu enggak mungkin ya. Kalau memang benar-benar pelan ya, motor enggak akan seperti itu parah rusaknya, paham? Ya sini anak-anak zaman sekarang itu masih sulit ya untuk dikasih paham sama orang yang lebih dewasa, lebih berpengalaman, itu sulit. Kebanyakan kayak gini, kalau belum pernah merasakan kejadian itu belum bisa berpikir gitu, sulit untuk dikasih paham gitu ya. Terus ya memang musibah tidak ada di tanggalan gitu. aduh ya semakan itu ya. Hidup nggak usah penuh kakek gaya ya, segaya-gayanya apapun, sekaya-kayanya kamu saat ini, suatu saat pasti dapat giliran kok ya. Entah itu jatuh, entah itu ekonomi yang tadinya kaya jadi turun, itu pasti ya. Jadi untuk persiapkan itu juga gitu ya, itu untuk pelajaran buat kalian semua gitu ya. Kau pikir tuh dia nggak gaya-gayaan ya, gaya-gayaan ya ibarat kata ya, Pak, bukan merendahkan kota kecilnya gitu ya, kota kecil gitu ya, yang otomatis padat penduduk, naik mobil kayak gitu, mobil seharga 15 M, nggak mungkin dengan speed kecil, nggak mungkin, pasti speednya tinggi ya. Udah dilihat aja dari kerusakan motornya, paham sampai di sini ya. Ya mungkin ya saat ini ya, kalian bagi generasi yang dapat uang dengan mudah, suatu saat hilangnya juga akan cepat. Saya bukannya mendoakan, ini warning buat kalian ya, untuk berhati-hati ya. Ketika kamu mendapatkan kemudahan ya, suatu saat hilangnya pun akan cepat ya. Saya tidak mendoakan di sini ya, saya juga senang, bangga ketika anak-anak muda itu sukses ya, sukses gitu. Tapi ingat ya, hati-hatilah buat dirimu sendiri, oke?